Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, perkenalkan, nama saya Sinta Dwi Rizkita. Saya dari kelompok 3 dengan tema fikih tematik yang berjudul makna puasa wajib dan syarat rukunnya. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian puasa. Puasa atau shaum ialah dalam pengertian bahasa ialah menahan, sedangkan dalam istilah agama ialah menahan dari makan, minum, berjima dari waktu fajar sampai maghrib dengan mencari ridha Allah, karena mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang mewajibkan puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pensyariatan puasa dalam Islam. Puasa difardukan pada tahun kedua Hijriah. Rasulullah SAW wafat pada bulan Ramadan, 9 bulan Ramadan. Beliau membolehkan bagi orang yang sakit dan orang yang dalam bepergian jauh untuk tidak berpuasa, tetapi wajib untuk mengqadanya. Beliau juga membolehkan bagi orang yang sedang hamil dan menyusui agar tidak berpuasa dan wajib membayar fidyah. Di antara petunjuk Rasulullah yaitu tidak memasuki bulan Ramadan kecuali dengan nyata-nyata melihat bulan. Apabila tidak terlihat bulan, maka Nabi memenuhi puasa Sya'bannya selama 30 hari. Tetapi apabila ada dua pensaksian, seseorang melihat bulan, maka Nabi keluar pada waktu hari raya, dan esok harinya Nabi melakukan sembahyang hari raya. Yang ketiga itu tentang macam-macam puasa. Yang pertama itu tentang puasa fardu. Puasa fardu yaitu puasa rukun Islam yang wajib dilakukan bagi muslim mukallaf selama sebulan penuh pada setiap tahunnya. Seperti Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang kedua itu puasa qada Ramadan. Puasa qada Ramadan ialah puasa untuk mengganti pada bulan Ramadan karena ada unsur uzur atau lupa niat pada malam hari atau sengaja untuk berbuka. Itu wajib diqadanya. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Ketiga, puasa nazar. Puasa nazar yaitu puasa yang diwajibkan kepada dirinya sendiri dengan cara bernazar kepada Allah. Maka yang bersangkutan wajib berpuasa sesuai dengan nazarnya. Seperti Quran surat Al-Hajj ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yufu nuzurahum. Dan hendaklah mereka menepati janjinya. Yang keempat, puasa kafaroh. Puasa kafaroh yaitu puasa penghapusan dosa yang mereka lakukan yang pelanggarannya berat, yang seharusnya tidak dilakukan. Yang kelima, puasa sunnah.
Syawal, puasa Senin Kamis, puasa Asyura, puasa 10 hari bulan Zulhijjah, puasa hari-hari putih, puasa Rajab dan Sya'ban. Yang keenam, puasa makruh. Beberapa ulama sepakat hari Jumat saja atau hari Sabtu saja sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Yang ketujuh, puasa haram, yaitu pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Perkenalkan, nama saya Riza Nuparida. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Nah, di sini saya akan membahas syarat-syarat wajib puasa, rukun puasa yang membatalkan puasa, hikmah dan filosofi puasa. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan syarat-syarat wajib puasa. Yang pertama, beragama Islam. Jadi, umat Islam itu harus wajib berpuasa. Nah, kalau misalkan ada orang yang non-muslim ingin berpuasa di bulan Ramadan, maka diperbolehkan. Tetapi orang tersebut terlebih dahulu harus membaca syahadat sebagai bukti dia masuk Islam. Yang kedua, telah dewasa, laki-laki maupun perempuan yang sudah beranjak dewasa atau bisa dibilang sudah balik, maka dia harus wajib berpuasa. Kalau misalkan buat anak-anak itu hanya sebagai latihan dan mendapat pahala. Yang kedua, berakal atau gila. Jadi kan yang kita ketahui, orang gila itu tidak mengerti perbuatannya sendiri. Mengapa berbuat, untuk apa berbuat, akibat apa dari perbuatannya. Nah, dalam agama Islam pun tidak membebani orang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, kan orang gila itu kan tidak mampu berbuat, maka orang gila itu tidak terikat kewajiban puasa. Yang keempat, mampu melaksanakan puasa. Yang misalkan orangnya itu sehat dalam fisik maupun apanya gitu kan. Nah, kalau misalkan buat orang yang lemah badannya karena sakit atau kelelahan dalam perjalanan, maka dia diperbolehkan tidak puasa. Tetapi ia harus mengkodonya di luar bulan Ramadan pada hari-hari halal puasa, yaitu hari-hari pada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Selanjutnya ada rukun puasa. Yang pertama, berniat puasa Ramadan. Yang kedua, menahan diri dari makan dan minum di siang hari pada bulan Ramadan, mulai imsak menjelang subuh hingga tenggelamnya matahari di sore hari atau yang biasa disebut maghrib. Nah, imsak itu artinya menahan diri dari makanan. Nah, yang ketiga, menahan diri dari mengadakan perbuatan seksual pada siang hari dalam keadaan puasa. Selanjutnya ada hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama itu makan dan minum. Yang kedua itu jima atau bersentuhan. Nah, bentuk perbuatan lain yang dapat membatalkan puasa adalah bersentuhan. Nah, yang ketiga, keluarnya mani atau sperma dengan nikmat. Nih, apabila seseorang yang sedang menjalankan puasa kemudian dia mengeluarkan sperma dan bukan karena mimpi tapi karena sengaja mengeluarkannya, maka puasanya harus dihentikan atau dibatalkan. Yang keempat, suntik atau injeksi. Nah, salah satu bentuk perkara yang membatalkan puasa adalah suntikan atau injeksi. Hal-hal ini karena suntikan berisi cairan yang mengandung vitamin, sehingga dengan suntikan itu pula orang yang berpuasa akan mampu untuk tidak makan dan minum. Yang kelima, muntah dengan sengaja. Jadi seseorang yang sedang menjalankan puasa yang apabila ia berusaha untuk muntah dengan memasukkan jari telunjuknya ke dalam mulut hingga menyentuh tenggorokan, maka rusak puasanya itu atau batal pula puasa itu. Tuh. Nah, yang keenam, keluarnya darah haid maupun nifas. Haid dan nifas adalah masalah yang khusus dialami oleh kaum wanita. Nah, yang ketujuh, berbekam.
Jadi berbekam atau cantuk adalah salah satu bentuk pengobatan dengan mengeluarkan darah kotor dari dalam tubuh. Terakhir ada hikmah dan filosofi puasa. Yang pertama, semua yang diperintahkan oleh Islam atau yang dilarangnya pasti mengandung nilai atau makna filosofinya. Dari makna filosofi tersebut, nilai filosofi yang terkandung oleh ibadah puasa yaitu sebagai pernyataan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada manusia. Yang kedua, sebagai latihan dan uji coba untuk menguji seseorang sampai di mana ketaatan, ketahanan jiwanya, serta kejujuran dalam menjalani tugasnya sebagai seorang hamba terhadap perintah Kholiknya. Nah, yang kedua, dalam berpuasa seseorang dapat mengontrol anggota badannya hingga gerak-gerik jiwa dan batinnya dan ucapan mulutnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.